Halo Sobat Ojol semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami. Di video tutorial kali ini saya akan bagian lagi mengenal macam-macam notifikasi pesan di aplikasi Gojek. Kalian simak video tutorial ini sampai selesai agar kalian paham. Buat kalian yang baru tonton video kami atau yang kesasar di channel kami, bisa klik dahulu tombol subscribe, like, dan comment untuk perkembangan channel kami selanjutnya. Selamat menonton. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Menjadi driver ojek online bukan sebuah perkara mudah, apalagi kamu memang berprofesi sebagai seorang full-time ojol. Ketika pertama kali bergabung dan berstatus aktif, sudah jelas bahwa kamu harus mengikuti segala macam ketentuan yang telah ada. Mulai dari jenis layanan penumpang, pemesanan makanan, hingga layanan pengantaran barang. Dalam hal ini, saya akan fokus mengenai sebagai mitra atau driver Gojek. Dari awal berdiri hingga detik ini, Gojek selalu memperbaharui kebijakan serta sistem yang berlaku. Setiap sistem baru yang diterapkan, selalu saja ada pro dan kontra. Memang begitu adanya, karena ketika sistem telah berubah maka driver akan dituntut untuk kembali beradaptasi dengan sistem yang baru. Termasuk dalam hal peraturan, insentif, logika pembagian sistem order, serta termasuk di sini adalah pesan atau notifikasi yang ada. Untuk mengenal bermacam-macam jenis notifikasi yang ada di Gojek, saya telah mengumpulkan beberapa macam jenis pesan masuk atau notifikasi yang ada di Gojek khusus untuk mitranya. Sudah pasti, bagi kamu yang mendapatkan salah satu dari notifikasi di video ini adalah karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Notifikasi yang saya infokan terdiri dari peringatan, suspend dan putus mitra. Notifikasi peringatan hanya bersifat untuk mengingatkan, suspend bersifat hukuman yang menyebabkan driver tidak dapat aktif dan menerima order sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan putus mitra atau di kalangan driver ojol sering disebut dengan istilah PM adalah putusnya hubungan driver sebagai mitra di Gojek. Penasaran apa saja dan arti notifikasi Gojek driver yang ada? Saya akan informasikan dengan gambarnya dari berbagai sumber serta berdasarkan urutan di atasnya. Jenis peringatan notifikasi Gojek nomor 1, akun Anda baik-baik saja, akun merasa bapuk, gagu, budek, alias susah mendapatkan order. Saya yakin kamu sudah paham akan hal ini. Pesan tersebut adalah pesan yang dijawab secara otomatis untuk memberikan informasi oleh sistem bahwa akun kamu memang benar-benar berstatus aktif dan baik-baik saja. Nomor 2, Anda sudah berulang kali mengabaikan order nih. Kebalikan dari pesan di atas. Pesan ini adalah pesan otomatis dari sistem yang memberikan peringatan bahwa kamu telah berulang kali mengabaikan order yang masuk. Biasanya, setelah 4-5 kali mengabaikan order yang masuk, kamu akan mendapatkan pesan tersebut secara otomatis. Nomor 3, bersikap berbicara tidak dengan sopan kepada pelanggan. Peringatan bersikap berbicara tidak dengan sopan kepada pelanggan menjadi sebuah hal yang cukup mengesalkan. Karena saya yakin di sini bukan bermaksud sengaja, tetapi biasanya ada saja ulah customer yang bikin jengkel dan berujung membuat kita emosi dan berkata kurang baik-baik. Nomor 4, peringatan membatalkan order dengan alasan uang belanja tidak cukup. Buat kamu yang suka mengetes akun atau ngebit dengan sistem autobit, peringatan ini terjadi karena adanya beberapa kali pembatalan pada orderan dengan jenis layanan GoFood. Membatalkan order dengan alasan uang belanja tidak cukup menjadi sebuah catatan buruk bagi sistem. Untuk menghindari jenis notifikasi ini adalah dengan menurunkan budget modal dan matikan autobit. Dengan begitu kamu bisa mengambil orderan masuk yang dirasa tepat menurut kamu sendiri. Nomor 5, terdeteksi memiliki aplikasi tuyul pakai GPS yang terpasang pada HP Anda, HHMM. Bagi pengguna pakai GPS alias tuyul, pasti kamu sudah nggak heran dengan notifikasi ini.
Kalau nakal jangan takut, kalau takut jangan nakal. Ini menjadi sebuah hal yang biasa menurut saya, karena dari pertama kali menjadi driver ojol, mau pakai tuyul atau polosan adalah hak masing-masing. Yang jelas, Gojek tidak memperbolehkan mitranya untuk menggunakan aplikasi pakai GPS. Intinya, pesan tersebut adalah sebuah notifikasi yang memberikan informasi bahwa sistem telah mendeteksi adanya aplikasi pakai GPS di HP kamu. Nomor 6, peringatan menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan saat pengantaran. Notifikasi ini sepertinya lebih ditepatkan bagi kamu yang telah menjalani orderan dengan layanan pengiriman barang alias GoSend. Intinya, si pelanggan komplain karena barang yang telah diterima mengalami cacat atau kerusakan yang disebabkan oleh kamu sendiri. Nomor 7, membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan. Peringatan ini menurut saya peringatan yang nggak jelas. Karena saya perhatikan cukup banyak yang mendapatkan peringatan ini. Betul terjadi atau memang diakibatkan karena adanya harga yang berbeda, tetapi intinya ketika kamu mendapatkan orderan GoFood, GoShop, atau GoMart, sebaiknya konfirmasi kembali setiap pesanan yang tersedia. Begitupun ketika pesanan tidak tersedia, lakukan konfirmasi kembali kepada customer untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti pesan di atas. Nomor 8, peringatan mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Bagi kamu pemain GoFood, tidak perlu kaget. Tidak jauh berbeda dengan peringatan nomor 7 di atas. Peringatan ini adalah memberikan informasi bahwa harga yang kamu masukkan tidak sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan oleh customer pada saat melakukan order. Padahal faktanya, seringkali ini terjadi karena kesalahan resto, entah kesalahan saat input harga atau harga yang belum update. Nomor 9, gunakan halaman bantuan untuk kendala order. Susah mendapatkan order dan akhirnya kesal lalu menelpon customer service Gojek berulang kali justru menyebabkan kamu akan mendapatkan peringatan seperti ini. Intinya, jika kondisi ketersediaan order sedang normal, kamu nggak akan merasa susah untuk mendapatkan order. Kalaupun merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan order dan kamu memang telah berusaha melakukan segala macam cara, sebaiknya kamu tidak perlu berulang kali menelpon customer service. Sebaiknya, datangi langsung pihak DSU terdekat dari tempat tinggal kamu. Nomor 10, banyak laporan kamu sulit dihubungi pelanggan. Sebaiknya pastikan kembali HP kamu selalu aktif dan segera mengangkat telepon saat mendapatkan order dan pelanggan menelpon kamu. Peringatan ini akan kamu dapatkan ketika ada beberapa customer yang komplain dengan alasan karena kamu sulit dihubungi. Nomor 11, terlambat menjemput pelanggan melakukan pengantaran. Ketika kita sebagai driver harus menunggu pelanggan agak lama bukanlah sebuah masalah. Tapi ketika pelanggan merasa agak lama menunggu kita sebagai driver datang menjemput, justru bisa dikomplain. Nggak adil rasanya. Tapi itulah faktanya. Solusinya, pastikan ketika posisi on-beat kamu telah siap dan sesegera mungkin untuk menjemput pelanggan saat mendapatkan order GoRide. Jenis notifikasi suspend Gojek. Nomor 1, rekan driver, Anda belum bisa online saat ini. Dalam masa pandemi global saat ini, seluruh aspek mengalami keterpurukan. Termasuk pada semua jenis layanan yang ada di Gojek. Sebagai bentuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para customer dalam masa pandemi, setiap driver Gojek diwajibkan untuk melakukan disinfektanisasi serta pengecekan suhu tubuh setiap minggu. Bagi yang tidak melakukannya, maka kamu akan mengalami suspend dengan notifikasi. Nomor 2, akun Anda sedang kami amankan. Ketika kamu mendapatkan notifikasi ini, maka akun kamu sedang disuspend. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Silahkan datangi kantor DSU terdekat atau hubungi call center Gojek untuk menanyakan masalah tersebut. Biasanya, peringatan ini kamu dapatkan ketika ada seseorang yang ingin mencoba mengambil alih akun Gojek driver kamu. Nomor 3, berkendara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaiknya, jangan lupa untuk selalu hati-hati dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku. Tidak perlu gerasak-gerusuk,
karena rejeki tidak akan lari. Kalau kamu tidak memperhatikan hal ini, jangan kaget ya kalau customer mengirimkan feedback dengan alasan ini dan menyebabkan kamu suspend. Keep safety riding saat bawa penumpang yang babang nomor 4 kendaraan Anda tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Berbeda dengan poin di atas, suspend dengan notifikasi ini adalah karena adanya keluhan dari customer yang merasa kurang nyaman dan gak punya perasaan sama driver. Peringatan ini kamu dapatkan ketika ada customer yang komplain karena kendaraan yang kamu gunakan kurang layak alias di bawah standar tahun jenis kendaraan yang telah ditetapkan oleh Gojek nomor 5 menggunakan aplikasi pakai GPS tuyul saat menjalankan order. Sudahlah, ngaku saja bang. Kalau memang nakal yang terima saja, nggak perlu menyesal dengan sikap diam 1000 bahasa berasa dunia mau runtuh. Suspend dengan pesan karena menggunakan aplikasi pakai GPS karena sistem telah mendeteksi dan memastikan bahwa orderan yang kamu jalani benar-benar fix terindikasi menggunakan pakai GPS alias tuyul. Benar apa benar babang nomor 6 menggunakan aplikasi driver Gojek tidak resmi modifikasi. Salah satu tertib Jack yang harus dipatuhi selain dilarang menggunakan pakai GPS adalah salah satunya menggunakan aplikasi driver Gojek yang tidak resmi alias mod. Kalau kamu mendapatkan notifikasi ini, artinya mod kamu kurang bagus karena terdeteksi oleh sistem, atau bisa jadi settingan HP kamu kurang maknyus. Intinya, kalau memang benar-benar pakai mod dan dapat notif ini ya terima aja, hitung-hitung libur sejenak, atau disuruh istirahat di rumah. Nomor 7 pelanggaran karena penyelesaian order yang tidak wajar, punya akun gagu paling nggak enak, begitupun punya akun yang super gacor juga nggak enak. Intinya, suspend yang kamu alami dengan notifikasi ini adalah karena adanya penyelesaian order yang tidak wajar. Entah itu terlalu cepat, atau dengan jeda waktu yang sangat dekat. Dari satu order ke order selanjutnya. Solusinya, kalau akun lagi gacor, cukup 4 order saja per jam ya babang. Kalau dihajar terus takutnya kena suspend kayak begini. Nomor 8 pelanggaran karena terindikasi melakukan order fiktif. Suspend yang ini saya pribadi masih kurang paham bagaimana care system membacanya. Entah memang benar kamu melakukan order fiktif, atau memang sebenarnya kamu tidak melakukan order fiktif tetapi akun customer kamu telah terdeteksi sebagai akun yang suka dipakai untuk dar-dar-dor alias dipakai sebagai sniper. Intinya, kamu terindikasi melakukan order fiktif. Kalau kamu tidak merasa melakukannya, jangan takut untuk melakukan banding. Jenis notifikasi putus mitra PM di Gojek nomor 1 berkendara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan cuma sekedar mengalami suspend, tetapi berkendara dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku juga bisa menyebabkan akun kamu di PM lo. Nomor 2 terdeteksi melakukan perubahan data secara ilegal pada akun Anda. Mencoba melakukan perubahan data pada akun juga bisa menyebabkan putus mitra. Entah itu melakukan rubbing, manipulasi data, atau informasi identitas yang tidak tepat. Nomor 3 meminta uang tambahan secara paksa. Kalau kamu memang full-time sebagai driver ojol, sebaiknya jangan pernah meminta uang lebih kepada customer. Sepahit-pahitnya kejadian yang kamu alami ketika melakukan pengantaran, terima saja dengan ikhlas. Karena ketika kamu masuk ke dalam perangkap dan sedang apes, jangan kaget kalau kamu akhirnya justru mengalami putus mitra karena pelanggan kamu komplain dengan alasan di atas. Nomor 4 penyelesaian order yang tidak wajar. Melakukan order fiktif adalah hal yang paling dibenci oleh pihak Gojek. Pesan penyelesaian order yang tidak wajar dan menyebabkan akun kamu menjadi putus mitra adalah sebuah tindakan tegas yang sangat disayangkan. Nomor 5 tidak pernah menjalankan order. Ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan tetap, atau sudah berbulan-bulan tidak pernah punya riwayat aktivitas menjalankan di Gojek, jangan kaget kalau akun kamu begini. Itu dia macam-macam jenis notifikasi di Gojek dengan tingkat peringatan, suspend, hingga putus mitra yang saya ketahui. Kalau kamu merasa ada jenis pesan yang belum ada di atas silahkan tambahkan.
Semoga bermanfaat dan buat kalian yang senang dengan video ini bisa klik tombol subscribe, like, dan comment untuk perkembangan channel ini selanjutnya mengenai ojek online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.